Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik saudagar Iga dimanapun Anda berada. Ya, kita ketemu lagi tentunya di acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke-13. Ya, pada hari ini hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022. Alil hadir lagi bersama Bang Pandi. Iya. Ya, menemani Anda di acara DMM ke-13. Ya, tentu di hari ini selama 1 jam ke depan kita menemani semua di acara DMM ini. Kemudian Bang Pandi, Iya. ada tema pada kita pagi hari sore Bang Alil. bukan Iya. pagi. Iya. Jadi Sore Mi. temanya adalah Inovasi lancar deduk capil 7311 jala di desaku untuk penyandang disabilitas. iya. Jadi Iya, kita ulangi kembali. iya, Temanya adalah lancar deduk capil 7311 jala di desaku untuk penyandang disabilitas. Iya. Nah, jadi saudagar Iga yang tentunya menonton acara ini ya, karena kita juga live di Facebook ini. Iya. Ya, di halaman Facebook Iga Radio atau Radio Iga Baru. Iya. Ya, di situ kita bisa nonton. Nah, Selain mendengar juga bisa menonton ya. iya. Jadi dalam durasi 1 jam ke depan ini Iya. pendengar Iga Radio akan disuguhkan Iya. informasi-informasi ya, semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan Iya. kita semua. Iya. Perlu kami sampaikan juga bahwa acara DMM ke-13 ini Disduk Capil Menyapa Masyarakat didukung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru. Nah, Ada juga Dinas Komunikasi dan Informasi Pemda Kabupaten Baru ya. Bidang humas di Bidang Humas. Kemudian acara ini tentunya diselenggarakan oleh Iga Radio, radionya saudagar Iga. Iya. Iya. Bang Pandi. Iya, Bang Alil. Ya, tentunya telah hadir di studio ini. Iya. Bang Pandi. Iya. Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Kadis Pencatatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Baru. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat pendengar Iga Radio, Iya. radionya saudagar Iga. Iya, Bapak Dr. Andes Nasaruddin MSc. Iya, apa Iya. kabar ini Pak? Iya. Alhamdulillah baik-baik saja. Walaupun Iya. sedikit agak serak rasanya. Iya. Tidak seperti yang lalu-lalu. Iya, tapi Iya. semoga memberikan informasi, tetap Iya. memberikan informasi pencerahan Insyaallah, untuk kita semua. Insyaallah. Iya. Iya, memang ini Bang Alil, cuaca sekarang Iya. pengaruh hujan, kadang hujan, kadang panas. Iya, Betul. berpengaruh sekali sama kesehatan. Iya. Tapi tetap jaga ya, namanya kesehatan. Iya. Ya, konsumsi namanya ada tuh biasa. Promosi. Iya. Baik, tema kita ini adalah lancar deduk capil 7311 jala di desaku Iya. untuk penyandang disabilitas. Iya. Hmm. Menjala lagi nih. Iya. Iya. Ini jala Bang Alil, bukan sembarang jala, Iya. tapi ada kepanjangannya. Oh iya kah? Oh iya. Nanti dijelaskan oleh Bapak Kadis. Iya. Mungkin langsung saja Iya. Bang Pandi. Iya. Kita kasih kesempatan untuk Pak Kadis untuk menjelaskan apa ini jala di desaku dan bagaimana perannya untuk penyandang disabilitas. Iya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat sore atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa atau pendengar Iga Radio. Tema kita sebagaimana tadi diantar oleh Bung Jalil ya, dan Bung
Pandi terkait dengan inovasi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Tadi disebutkan bahwa ada lancar, itu akronimnya juga lancar dari Dukcapil 7311. Ya, dan ada tema-tema kecilnya. Salah satunya adalah jala di desaku. Ya, lancar itu LA-nya itu layanan, N-nya nyaman, ya, kemudian C cepat, A akurat, ya. Jadi dan R-nya adalah ramah, lancar. Namun demikian lancar pengertiannya kalau bahasa Bugis ya cepat, ya. Ya. Tidak ada hambatan. Nah, kita berharapkan seperti itu bahwa semua atau setiap penduduk Kabupaten Baru ini apapun kondisinya akan kita layani dengan cepat dalam hal penerbitan dokumen kependudukan. Namun demikian juga kita diberikan kewenangan atau tugas untuk melakukan penataan-penataan dalam memberikan layanan atau penertiban dalam memberikan layanan. Oleh itu kami di Dukcapil senantiasa terus berbenah diri melakukan upaya-upaya inovasi. Salah satunya itu jala di desaku. Jadi kami sedikit merubah istilah di Dukcapil itu jemput bola. Ya, karena sedikit sepertinya mengandung artian yang ya kalau alat komunikasi biasa rusak dikatakan jebol. Ya, kami tidak mau seperti itu, tapi jala, alat tradisional masyarakat umum Indonesia itu dalam menangkap ikan yang jala. Berarti kita berharap bahwa semua sasaran sebenarnya terjaring, ya, untuk atau semua penduduk apapun kondisinya mendapatkan layanan yang maksimal, yang nyaman. Tadi kita sampaikan sebagai visi layanan itu nyaman, cepat, akurat dan ramah, ya. Dan alhamdulillah jala ini bisa jalan ketika itu tadi inovasi sebelumnya berjalan dengan baik atau berfungsi. Dalam arti bahwa setiap desa sudah ada petugas register di desa kelurahan. Nah, kami mendorong atau meningkatkan sinergitas di desa itu dengan membuat tim sebenarnya, karena petugas register ini tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kedepannya ini dan kami akan terus proaktif melakukan komunikasi dengan desa, melakukan fasilitasi dalam hal membentuk tim itu. Di dalamnya juga termasuk di dalamnya adalah nanti kader GISA. Kader GISA itu kader Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di tingkat desa kelurahan. Kemudian ditambah dengan Pak Kepala Dusun RT, sehingga jaring ini betul-betul berfungsi dengan baik. Tidak ada pun warga, satupun warga walaupun memiliki keterbatasan atau biasa kita katakan menyandang disabilitas, nah, semua kita akan cover. Justru yang seperti ini nanti kita akan turun, ya, namanya jala jemput antar layanan, ya, sebenarnya itu singkatannya jala. Tadinya kalau jebol cuma jemput, tapi jemput antar layanan. Hasil pelayanan nanti kita serahkan juga melalui petugas kami. Jadi dia yang mengantarkan ke rumah-rumah atau yang bersangkutan, sehingga keterbatasan yang dimiliki di Dukcapil terkait dengan SDM itu tidak menjadi kendala lagi, karena perangkat yang ada di desa, tim yang ada di desa bekerja dengan maksimal. Insyaallah saya berharap, karena pemerintah desa juga hadir untuk memberikan layanan yang baik buat warganya, ya, seperti itu. Secara singkat terkait dengan inovasi jala ini, dan harapan kami bahwa tidak ada pun satu warga negara Republik Indonesia yang ada di Kabupaten Baru sebagai penduduk Kabupaten Baru tidak memiliki dokumen. Nah, yang saat ini kita fokuskan perhatian adalah disabilitas lagi, ya, sekira seperti itu. Disabilitas lagi, Pak Di. Iya. Iya. Kalau di Baru sendiri, Pak, disabilitas yang memerlukan bantuan ini itu jumlahnya di berapa, Pak? Untuk catatan kami di aplikasi kami SIAK, Iya. ya, sistem informasi administrasi kependudukan Kabupaten Baru, ya, yang sudah secara terpusat sekarang, ya, terdata 203. Kami mungkin masih ada yang lain. Iya. Itulah yang gunanya kita mau menjaring.
data yang ada pun di sini mungkin masih terbatas. Ya, kita berharap bahwa detail data disabilitas ini dapat kami peroleh secara lengkap setelah nanti kita lakukan kerjasama dengan pemerintah desa setelah membentuk tim dalam waktu dekat. Ya, saya kira seperti itu. Iya, jadi Majala kayak ini Pak Di. Iya, Majala. Fungsi sama dengan fungsinya jaring sebenarnya. Iya. Jadi semua harus tercover identitas atau administrasinya, kependudukannya Pak ya. Iya. Ini kalau ada misalnya Pak ada yang melaporkan ceritanya Pak, yang melaporkan bahwa saya punya anggota keluarga ini termasuk disabilitas. Ini tindakan apa lagi yang dilakukan di Dukcapil ketika menerima laporan ini? Agar dapat kami layani dengan nyaman, cepat, akurat dan efisien, karena adanya juga keterbatasan kami. Olehnya itu melalui wadah tim tadi ini di tingkat desa, jadi warga melaporkan keluarganya, saudaranya ke pemerintah setempat melalui RT, dusun, RW, sampai ke tingkat desa. Desa nanti menyampaikan nama-nama itu, kami akan turun. Jadi efektif kita lakukan, jangan satu-satu. Ya, jadi kalau satu ya kita layani, tapi seperti itu. Kerjaan juga kita, apalagi sekarang ya Pak Andi, kita melakukan layanan mobile lagi, jemput bola sama dengan Jala itu, tapi sebatas di kecamatan untuk perekaman bagi usia 16 tahun atau 17 tahun nanti di 2020 ini Desember dan berlanjut di 2024 nanti 17 itu. Jadi kita mengambil 2 tahun. Jadi bukan hanya 17 tahun di 2023 ini nanti Desember, akhir tahun 31 Desember, tapi juga kita menjaring memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang sudah berusia nanti 17 tahun di 2024. Jadi walaupun berusia 16 tahun kita sudah perkenankan untuk direkam. Ya, jadi kami juga berharap semua pihak bisa menyebarluaskan informasi ini bahwa besok jadwalnya Tani Trilau. Maksudnya hari Senin itu. Senin. Di kantor Kecamatan Tani Trilau, setelah kita kunjungi sekolah-sekolah SMA yang ada. Jam berapa Pak? Jam pagi ya. Pagi. Sudah berlangsung 8:30 sudah harus ada di sana itu ya. Berarti yang disabilitasnya ini dibawa atau kita yang ke rumahnya nanti kalau sudah terdata? Ya, kalau ada kondisinya memang masih bisa bergerak bebas, biasanya kan ada yang cuma kondisi disabilitasnya terbatas karena tidak bisa bicara, tapi aktif, tidak ada masalah, dia juga main bergerak lincah di masyarakat dalam pergaulan hari-hari, ya bisa saja dibawa ke situ. Iya. Ini Pak direkam ya. Iya. Kalau kita lihat Pak, untuk penyandang disabilitas ini tentu ini inovasi Pak ya. Kemudian apa yang menginspirasi nih Pak? Kenapa bisa terpikirkan ini juga disabilitas perlu untuk administrasi atau perlu diberikan semacam catatan sipilnya gitu Pak ya? Baik, terima kasih. Ini menarik sebenarnya karena sesungguhnya di antara kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, manusia itu tidak ada yang beda dalam hal hak-haknya untuk mencapai itu. Nah, selama ini mungkin ada kesan terabaikan. Nah, ketika manusia juga walaupun bukan disabilitas ya, itu untuk mendapatkan akses di layanan publik ya dan aktivitas mereka. Ya, yang diminta pertama itu datanya, data kependudukan, data yang dimiliki. Nah, ketika tidak ada, seperti apa, bagaimana? Terabaikan kan, jadi gitu, tidak ada perbedaan dalam hal hak mendapatkan, hak-haknya mendapatkan hak sipilnya, termasuk identitasnya ya, karena memang kita Capil itu berkaitan dengan identitas masyarakat. Nah, di sini juga, olehnya itu malah kita khususkan karena kita jemput ya, kita harus bergerak, harus semangat ya, harus sampai ulet, tangguh sampai ke medan terdepan. Katakanlah walaupun medannya sulit, kita harus naik ke rumah yang bersangkutan ketika memang
warga yang mengalami disabilitas itu tidak bisa tinggalkan rumah. Iya. Ya kita harus sampai ke sana. Yang penting data-datanya ada, kapan jadwal. Karena dalam teknis pelaksanaan kami harus dibantu keluarga dan pemerintah setempat yang terdepan. Karena terkadang kita mengalami kendala ketika mengunjungi yang bersangkutan, karena kita adalah orang asing mungkin menurut beliau, jadi ada hambatan-hambatan yang mungkin kita harapkan bisa cepat, ya jadinya lambat. Itu hal-hal yang sebenarnya, dan intinya bahwa memiliki hak yang sama, kesamaan hak dalam sebagai warga negara, sebagai manusia, untuk mendapatkan layanan publik yang sama, memadai dan terbaik ya, dari pemerintah. Dan kami sadar, kami hadir mengawali itu semua, karena ketika tidak ada data kependudukannya, identitas dirinya terdaftar di negara, ya tidak akan, tentu pasti sulit mendapatkan layanan yang lain, Iya. kesehatan dan lain-lain seperti itu. Iya. Baik, jangan kemana-mana dulu. Ya, Masih ada bincang-bincang setelah pariwara berikut ini. ya, dan Bang Pandi, kita juga mengajak untuk Anda yang ingin bertanya, Iya. ya boleh bertanya melalui WA di 081144888211 atau Iya. bisa juga telepon biasa. Iya, siapa Ya. tahu ada yang mau bertanya apa itu penyandang disabilitas ya, Ya. menurut Disduk Capil, tapi nanti kita jawab ya. Iya, jadi tetap saja bersama kami. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Samars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jamu tetes herbal Bio 7 yang mengandung unsur-unsur herbal alami untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Tapi, gimana cara minumnya ya? Cara minum Bio 7 gampang. Kocok dulu sebelum digunakan, terus siapkan air secukupnya di dalam gelas. Kemudian teteskan Bio 7 ke dalam air yang sudah disiapkan sebanyak 15 tetes. Bisa juga dicampur dengan sari buah, sup, teh, atau kopi dalam suhu yang tidak panas. Minumlah Bio 7 2 kali setiap hari secara rutin agar daya tahan tubuh Anda tetap terjaga dan segala penyakit pun sirna. Bagi yang sedang terapi obat medis, minumlah Bio 7 dengan jeda minimal 1 jam sebelum atau sesudah minum obat medis. Efektivitas dan reaksi tubuh pada tahap awal minum Bio 7 akan berbeda-beda. Itu dikarenakan kondisi tubuh setiap orang juga berbeda. Jadi tidak perlu khawatir dan teruskan saja secara rutin untuk mengkonsumsi Bio 7. Simpanlah Bio 7 Anda di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Khasiat Bio 7 tidak hanya memberikan penyembuhan, tapi bekerja dari hal terkecil untuk memperbaiki metabolisme tubuh Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan dan ingin berkonsultasi, silakan Anda dapat menghubungi call center Bio 7 di nomor 0812 2323 5544. 0812 2323 5544. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Mage we tuan saki. Aduh,
maniku ita tu tapi temat tapi maniku. Wek bapak nasi dosa rai. Jama-jamang ya Pak Dek iga na yoli matu lokang kit mapada Ajak metona na jok kama pada tai. Masa kena ya sama kuku undangan. Ya mana na tua iya dek iseng ti sengundangan ngagamanya. Jolo pa uli anu rewe roy. Bacau, banyak Cina ya lo. Iya om, maga ki. Tegir masur mukit ya sengi undangan. Manang kayu ki om, nade may yuki undangan Ya ki pale, kodek na yuki. Kana percetakan na om. Tega ni kama kurodo. Kagu percetakan, iga print. Oh, kodegi monre ro iga print. Ku bungi om. Ya ko mana pak baco asur mek buruna pale. Lepas pi pale beti om, ulo merki. Iga lepe buruna lepeni. Kopi boti. Iyo, nade. Iga Print melayani cetak undangan dengan berbagai model yang kita inginkan dan harganya bersahabat. Engkau undang atau mete pun ni? Magati tadi. Iya, terima kasih banyak pale na. Wajah ijo lo. Iwaja paga pale yolo. Pateru kene tamatan tamu ro. Pak Poroto na patin ro doina. Surit tedui. Tunggu apa lagi? Hubungi Iga Print di Jalan Semangka Bungi Lalabata, Kecamatan Teneterilau, Kabupaten Baru, atau Studio Iga Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. Ya baik, masih tentunya kita kembali lagi di acara DMM atau Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Iya. Ya pasti tentunya Alil dan Bang Fandi. Iya. Ini temanya Bang Alil. Iya. Lancar di Dukcapil 7311 Jala di desaku untuk penyandang disabilitas. Nah ini penyandang disabilitas ini mungkin masih banyak yang belum tahu apa itu sebenarnya penyandang disabilitas dan seperti apa penyandang disabilitas yang dimaksud oleh Disduk Capil dalam pelayanan ini, mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan definisi atau pengertian atau batasan penyandang cacat, tentu Dinas Capil mengacu ke regulasi yang ada dan memang banyak definisi terkait Disduk Capil, tapi kami ingin mau merujuk ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ini. Penyandang disabilitas itu definisinya adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual dan mental ataupun sensorik ya. Dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi mengalami hambatan atau kesulitan ya berinteraksi dengan lingkungan ini ya, kemudian untuk berpartisipasi tentunya mengalami hambatan kesulitan untuk berpartisipasi penuh ya dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan itu, seperti itu ya definisi yang kami rujuk. Jadi setiap orang yang mengalami itu tadi keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensoris dalam jangka waktu tertentu mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan lingkungan, jadi tidak bisa berpartisipasi penuh aktif dengan orang lain atau warga negara lain dalam dengan persamaan hak-haknya itu berdasarkan persamaan hak ya antara disabilitas dengan orang disabilitas tadi. Berarti memiliki keterbatasan itu. Jadi apapun kriteria seperti itu tadi sudah bisa masyarakat laporkan ke pemerintah desanya, untuk kemudian pemerintah desa bersurat bahwa ada sekian, kami akan agendakan turun seperti itu. Iya. Ini Pak, kalau banyak juga yang belum tahu sebenarnya nih Pak, apa manfaatnya kalau penyandang disabilitas ini punya catatan kependudukan atau kependudukan. Apa manfaatnya Pak? Sekira banyak yang abai biasa Pak ya. Sama dengan yang lain sebenarnya normal. Ya, mulai anak kecil sampai dewasa, jadi
Anak kecil pun ya kan disabilitas tidak batasi oleh umur, bahkan sejak lahir seperti itu. Mereka ini justru bahkan lebih perlu dihubuskan, diprioritaskan, karena orang-orang namanya memiliki keterbatasan tentu butuh dukungan orang lain lingkungannya, termasuk dalam ini pemerintah tidak boleh alfa untuk memberikan layanan. Olehnya itu yang pertama adalah kepedulian buat orang lain agar mereka yang mengalami penyandang cacat ini khususnya lebih utama dulu mendapatkan identitas diri, karena ini digunakan untuk pendidikan. Kita tahu ada SLB kan, nanti kalau sudah usia pendidikan ya melakukan mengakses layanan publik dalam hal ini bidang kesehatan, yang melakukan pengobatan. Dia juga melakukan mobilitas mungkin terbatas, tapi kunjungan juga berhak ke luar daerah, ya butuh semua ya memerlukan identitas untuk melakukan pergerakan mobile ke luar daerah menggunakan angkutan umum dan banyak hal yang lain. Ya, juga berusaha kan, ya, bisa ke perbankan, bantuan sosial dan lain-lain. Jadi banyak sama dengan manusia normal sesungguhnya. Iya. Ya, Bang Pandi. Iya. Ya, sebelum tentunya saya bacakan WA, kayaknya sudah ada ini WA yang masuk. Dan untuk Anda yang ingin telepon juga boleh WA atau chat di 0811 448 88 211. Kami ulangin di 0811 44 88 211. Jadi bagi pendengar Iga Radio, kalau mau bertanya bukan hanya di tema ini, mungkin ada keluhan-keluhan selama ini yang pernah dialami terkait dokumen kependudukannya, ya mungkin bisa disampaikan, bisa kita sampaikan di sini. Iya. Ya, mumpung ada narasumber Pak Kadis sendiri. Betul. Iya. Iya. Boleh. Om Pandi, ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Saya mau bertanya, bagaimana itu kalau ada orang tua yang tidak bisa jalan tapi belum ada KTP-nya? Apakah bisa pihak dari Dinas Capil mendatangi rumah warga? Terima kasih banyak dari Hasriani di Polejiwa. Oke. Hasriani di Polejiwa. Ya. Mungkin langsung saja. Oh baik. Ibu Hasriani ya dari Polejiwa. Iya. Bertanya, ada orang tuanya yang mungkin sudah dikatakan masuk kategori disabilitas, tidak bisa lagi bergerak, tinggalkan rumah. Yang seperti ini saya kira pihak keluarga harus menyampaikan keadaan ini atau kondisi ini ke pemerintah desa, agar pemerintah, karena memang juga kami mendorong pemerintah desa untuk menginventarisir semua warga. Jadi kami berharap saling bersinergi lah, warga menyampaikan ke pemerintah desa terkait dengan kondisi keluarga khususnya mengalami disabilitas yang memang belum memiliki dokumen kependudukan, antara lain itu belum ada KTP-nya. Ya seperti itu. Yang lebih akrab kalau berbicara dokumen oleh masyarakat akrab itu KTP. Ya KTP-nya itu disampaikanlah ke pemerintah desa. Nanti pemerintah desa secara mungkin aktif RT-nya kan sebentar saja, RT sudah tahu itu semua warganya siapa disabilitas. Nah, cuma keadaan juga memang harus warga itu proaktif. Pak RT saya punya mama, keluarga atau anak keluarga lainnya mengalami hal yang seperti ini, supaya nama-namanya dicatat, disampaikan ke level desa. Desa bersurat ke kami bahwa kami turun, bukan cuma melayani satu tapi sekaligus. Ya, jadi itu yang dikatakan efektif dan efisien. Ya, karena kita mau satu kali turun. Kalaupun ada belum terselesaikan, kita lanjut besoknya, seperti itu. Jadi tidak satu-satu, ya, gitu. Seperti itu. Jadi tolong dikomunikasikan saja. Kami akan turun menjemput ketika memang itu harus, kondisinya kami harus ke rumah. Ya, tinggal nanti warga keluarga yang bersangkutan membantu petugas kami bersama dengan perangkat desa dan Pak RT, Pak RW yang ada di tempat. Saya kira seperti itu. Untuk saya kira
wakili terkait dengan itu sudah bisa, mungkin ada pertanyaan lain juga ya. Iya. Ya, mudah-mudahan ini Ibu Sriani, ya? Hasriani di Iya. Pole Jiwa sudah mendengarkan. Iya. Ya, Bisa kalau ke anu Ki dulu ke RT. ERT Iya. atau kepala dusun tak, atau langsung Ki ke kantor desa tak. Iya. Nah, melaporkan Desa apa kalau Pole Jiwa, Bang? Telumpanua Telumpanua, kah, atau apa kah? Ya kan? Lalu ulang kah? Telumpanua. Telumpanua, iya. Oh iya, bisa Iya. kita lapor di pemerintah desanya. Iya. Antara pau-pau itu. Oh, Betul, iya. Pau-pau, Telumpanua di situ Pole Iya, Jiwa ya. iya. Perbatasan, enggak tahu di mana siapa punya warga ini. Iya. Apakah Pak Desa Pau-pau atau Pak Desa Telumpanua. Telum. Iya. ya Pole Jiwa. Berarti termasuk juga paling ini Pak, disabilitas ini yang tidak lagi mampu berjalan begitu. Iya, iya. Kita bisa kategorikan. Iya. Artinya kan memang biasa itu ya. Kondisi sekarang ada dengan aplikasi yang terbaru. Iya. Mereka ada kemarin namanya di KK yang warna biru itu kan, sekarang KK kita itu lembar KK itu warna putih, Warna putih kertas lagi. Oh, iya. ada 80 gram. Dulu masih warna biru, apalagi keluar 2012. Iya. Nah, ketika ada anggota keluarga meminta KK itu diterbitkan kembali karena ada perubahan updating data. Nah, ketika orang tua ini, yang mungkin mertua atau orang tuanya belum melakukan perekaman, otomatis tidak ada namanya di situ. Iya. Seperti hilang. Padahal ini ada datanya, tapi disimpan di di sistem tersendiri. Ya, memang seperti itu sistem. Kalau belum belum datang melakukan perekaman, ya itu hilang namanya. Sama juga di kakak biru kemarin, dia menikah, ada buku nikah, tapi ketika kita print kakak dengan warna putih itu, dia tercatat sebagai katakan kawin tidak tercatat. Itu jadi harus kembali melampirkan buku nikah, jadi mengupdatein data. Makanya juga salah satu inovasi kami itu updatein data. Ini yang kurang sebenarnya, sehingga tugas kami lagi di tugas dari pusat, dan memang seharusnya itu adalah akurasi data yang akurat, valid dan update. Ya, kondisi sekarang kita ingin menggambar penduduk Indonesia tepat jumlah, seperti itu juga berapa yang lahir, berapa yang meninggal, berapa yang masuk, berapa ya, ada semua tercatat. Dan peristiwa kependudukan yang alami terupdate. Yeah. Ada yang kawin, yang sebelumnya tidak kawin harus cepat dirubah. Apakah nanti dia pisah dengan keluarganya, memilih tinggal di mertua atau di rumah orang tua, seperti itu. Yeah. Nah, ya, itu kan berubah. Jadi ketika dilakukan pemisahan, otomatis petugas kita dorong terdepan ini ya, desa kelurahan ada petugas register agar melayani, memperhatikan itu perubahan-perubahan. Kita bayangkan kalau KK tahun 2012 diterbitkan, berarti selisih 10 tahun dari waktu sekarang. Nah, ketika hanya dirubah kawinnya dia warga, yang lain tidak dirubah tingkat pendidikan di kolom tertentu itu pendidikan, berarti saya tanda tangan yang menjelaskan data yang tidak akurat. Yeah. Yang sudah mungkin ada anaknya itu yang tadinya sekolah di SMP, sudah tamat SD, dia sekarang sudah sarjana. Kita bayangkan berapa selisih 10 tahun. Kalau tamat SD, SMP kan 3 tahun, SMA 3 tahun, sarjana 4 tahun, 10. Iya kan? Bahkan kan sudah lewat tadi, kalau tamat SD bisa saja kelas 3 dia. Iya. Ya, melakukan perubahan itu. Jadi ketika saya tanda tangan berarti data yang salah. Berarti saya tidak update data, Pak. Ya, tidak memperhatikan, tidak melayani dengan baik. Kemudian kan kebutuhan data yang akurat itu semua dalam hal perencanaan, SKPD siapapun pihak, ya lembaga memerlukan data nanti ini, karena memang ada regulasi berhak semua lembaga baik pemerintah maupun swasta bisa mengakses data ke Capil. Kalau lembaga itu lembaga memang berdiri pusat, ya kerjasama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Dirjen Dukcapil pusat dengan lembaga itu, lembaga kementerian. Kalau di kabupaten badan-badan hukum yang memang
mandiri di kabupaten bisa bekerja sama mengakses termasuk SKPD mengakses data. Nah, olehnya itu tugas tanggung jawab kami melakukan memang updating data terus menerus dan berhak kami menolak dalam hal kalau tidak mau kooperatif. Iya, karena untuk kebaikan dia seperti itu ya. Jadi sangat berguna. Iya. Kita ingatkan juga saudara IGA Radio atau saudara pendengar, jangan nanti mau dipakai dokumennya baru baru kayak buru-buru, nanti ketika kecapil lambat keluar dokumennya, akhirnya marah-marah padahal sudah mau dipakai. Bukan karena lambatnya petugas capil ini, cuma kita yang terlambat. Iya, kita terlambat. Kita tiba masa tiba akal. Nah, akhirnya ya buru-buru sendiri. Iya. Itu tadi udah bilang Pak Kadis bahwa kalau ada berubah sedikit seumpama pindah rumah Ki. Nah, pasti pindah pindah RT. Iya. Betul. Pindah RT pasti harus berubah juga. Iya. Ya, kemudian juga kalau seumpama apalagi nih kalau sudah menikah. Sudah menikah. Nah, di situ di kakaknya belum menikah. Wah, itu juga masalah juga itu. Kalau perlu sebelum menikah dan memang kakaknya. Kalau mau cepat. Tapi harus dilihat dulu. Oh ya, ada pasangannya Iya, ada buku nikah tahu. Oh iya, jadi dasar. Iya, itu juga. Yang sering datang itu Bang Pandil, mereka ini yang kayak urgen, padahal menurut kami tidak urgen. Seperti duda janda itu, ya statusnya di KTP itu masih kawin. Iya. Atau cerai mati. Kalau cerai mati dan diurus kematiannya suaminya otomatis berganti dan itu harus cepat. Biasa datang di kantor itu dengan kategori urgen dan kasak kusuk seperti itu. Mau menikah jadwal pernikahannya sudah ada tanggal, katakanlah minggu depan hari Selasa, hari Jumat dia datang atau Kamis Jumat datang, diperintahkan dari KUA karena di KTP-nya itu statusnya masih kawin. Bagaimana ceritanya? Tentu Pak KUA tidak mau kasih menikah orang yang kawin untuk dikawinkan kembali. Padahal ini sudah 3 tahun berlalu. Iya, sudah penetapan pengadilan bahwa sudah cerai resmi. Mestinya sejak keluar penetapan cerai itu sudah harus segera mengurus. Jangan nanti mau dipakai baru ini baru yang paling kadang saya sampaikan saya tidak serius lah katakanlah menyampaikannya. Saya cuma main-main lah. Karena artinya mau pakai kiri wae modelnya janda udah mau pakai kiri ya Pak. Cuma 1 minggu dia pakai itu KTP kan tadi diganti, tadinya menikah diganti tidak cerai hidup atau cerai mati. Setelah menikah karena tidak 1 minggu saja berarti diganti lagi kembali. Belum apa-apa ini masih original ini KTP katakanlah masih baru 1 minggu. Paling lama 2 minggu diganti lagi. Padahal anak-anak kasihan. Ya lain saya mau butuh juga KTP. Padahal seandainya dipakai 2 bulan 3 bulan ya adalah. Tapi ini masih bagus. Ada yang sudah kusut KTP-nya belum diganti. Ini foto Pak. Ya kalau sudah tidak bisa lagi fotonya buram, tidak bisa dibaca harus diganti. Harus diganti. Kalau mengganti itu ikut yang lain diperiksa. Jadi layanan terintegrasi namanya. Walaupun yang mau butuh KTP-nya, tapi petugas di desa kelurahan itu harus memeriksa secara teliti apakah tingkat pendidikan keluarganya itu sudah update ya di data itu. Kalau masih SD tahun 12 kemarin dikeluarkan itu kakak harus menyesuaikan lah, mengampirkan fotokopi ijazah. Nah, sama juga dengan yang pensiun, ya seharusnya merubah itu dengan melampirkan fotokopi SK pensiunnya. Yang tadinya belum jadi pegawai, tentara, polisi, dia dirubah dengan SK pertamanya itu.
Iya. Banyak P3K ini kan. Iya, banyak Nah, kan, Pak. itu Iya. seharusnya secepatnya nanti mengganti semua itu. Bagaimana di KTP itu Pak kalau ASN P3K itu? Iya kan KTP-nya sama Pak, KTP ya. pegawai. Jadi Pegawai sebelumnya honor itu kan bukan lagi pegawai, kalau honor mungkin seperti itu. Jadi dimasukkan bahwa ASN. Oh iya. Pegawai negeri bisa ya seperti itu. Menarik juga ini dibahas. Ya semua hal-hal yang kecil yang itu tadi pindah alamat, ganti golongan yang tadi tidak ada golongan darah, ganti menjadi ada golongan darah KTP-nya. Jadi sekalian nanti. Jadi inovasi berikutnya lagi kita ini akan bekerja sama dengan PMI atau dinas dinas kesehatan. Untuk kiranya bisa menempatkan di mall pelayanan itu petugas pengambil keterangan darah itu ya. Ya supaya mereka yang datang untuk mengambil KTP pertama itu tidak perlu lagi susah-susah untuk, kan saya lihat di mall itu belum hadir petugas pengambil sampel darah untuk mengetahui keterangan darah warga atau seseorang. Jadi ketika dia mau ambil KTP lantas dia belum memiliki golongan darah, keterangan darah, ya sebaiknya ke petugas tadi untuk mendapatkan keterangan darah, kemudian kita cantumkan. Golongan darah itu Tidak ada. tidak ada. Dapat list KTP-nya. Seperti itu banyak warga kita. Ini harus lengkap, itu elemen data di KTP. Ya itu semua harus dirubah. Tapi pelan-pelan saja kita ini karena belangko yang diberikan kan ini gratis dari pusat. Sudah ada hitungannya pusat bahwa sekian untuk jatahnya kabupaten ini. Berdasarkan jumlah penduduk jadi persentase dari situ. Nah, ketika massal langsung tiba-tiba ya jadi harus ada perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi jamu juga berlomba-lomba Pak. Jangan berlomba juga ya. Kecuali mungkin ada urgen mungkin yang tadi kita bilang duda makanya kita prioritaskan mereka yang urgen. Iya. Seperti itu. Orang yang mau ganti jilbab kami tidak prioritaskan. Sebenarnya bisa mengganti foto yang tadinya tidak pakai jilbab memakai jilbab. Tapi ini kebijakan intern kami karena keterbatasan belangko untuk semua kabupaten kota sebenarnya. Ya mudah-mudahan nanti ini ke depan kalau memang lebih banyak bisa saja kita beli belangko di pusat dengan menggunakan APBD. Jadi lain pemberian lain yang kita beli. Tapi karena memang hanya kewenangannya saja yang mengadakan KTP tinggal distribusi, apa istilahnya kita hibah ya. Jadi hibah, kita menghibahkan ke pemerintah uang kita ambil barang. Bisa seperti itu. Sudah ada daerah lain yang melakukan itu karena memang ada kebijakan. Ya, ini dimaksudkan ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi misalnya pemekaran desa kelurahan, pemekaran lingkungan, kan ada lingkungan baru namanya yang tadinya masih di KTP itu. Nah, seperti itu. Sekalian diganti nanti. Diganti perubahan nama nomenklatur desa. Ya, diganti pemekaran seperti itu. Oke. Iya, terkait dengan wilayah tadi dia bilang Pak Kadis bahwa ada juga saya dapat Pak orangnya di dusun ini tapi warganya desa ini. Iya. Iya, maksudnya dicontoh di sini warganya tanahnya Lalak Bata. Tapi warganya ini masuk di Corawali. Dia berKTP Corawali. Itu alamatnya di mana itu Pak? Semestinya di mana batas wilayah di situ warga. Iya. Jadi penegasan itu saja. Jadi antar desa itu bicarakan. Ini batas wilayah. Ketika masuk di wilayah A, ya harus warga A. Ketika dia rumahnya ada di batas wilayah B, ya dia harus masuk warga B. Tapi kondisinya seperti ini, kalau yang menikah antar desa, dia bebas memilih mau tinggal di mertua atau di kakak, walaupun dia banyak bermalam di rumahnya mertuanya misalnya dari 360 hari itu ada katakanlah 250 hari tinggal di mertua tapi dia berpenduduk di orang tuanya. Ya rumah orang tuanya tidak masalah sebenarnya. Bergabung di situ kan ada lahir kakak baru. Dia memilih
walaupun dia cuma 100 lebih hari malam di situ bermalam, lebih banyak lah di mertuanya, tapi ya dia penduduk orang tuanya, ya di mana beralamat orang tuanya penduduk di situ. Seperti itu, tidak ada masalah. Cuma itu tadi penegasan batas, kalau ada orangnya di situ ya itu harus bicarakan pemerintah desa. Kita tahan dulu Pak. Ya. Ada penelpon yang masuk. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini Pak? Akbir di Jupai. Akbir, Pak Akbir ya. Takbir. Iya, Takbir di di Jupai. Iya. Oh iya, silakan Moki bertanya. Aku tanya nih. Silakan Pak Takbir, ini ada Pak Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Bisa langsung tanyakan. Masalah KTP tak agak? Cara agak ya? Ini Pak bincang-bincang. Bincang-bincang masalah dokumen kependuduk kayak KTP, KK. Siapa tahu KTP tak, KK tak perlu nih selei ya. Mungkin nggak kimaku tanah. Iya. Karena KTP. Karena. Karena. Iya. Halo, Pak Takbir. Iya. Dek bagai melok ya kutarang, Pak. Dek mah. Oh iya dek. Bicara nangnya. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Takbir. Iya, berarti mau kalinga mah. Iya. Tapi dena anak kesana tidak konsengi kapan kan? Kekilalan ya Pak. Iya, tapi sebelum kita lanjut, kita break dulu di. Performa double khasiatnya Bio7. Magi we tuan saki. Aduh maniku kita tuh mata pitem mata tapi maniku. Bapak nasi dusarai yang majamang ya Pak Dewi ziga na yoli
matu lo kangkit mapada Ajak metona na jok ka maparat tay. Masa kena ya sama kuku undangan. Ya mana na tua iya duk iseng kiseng undangan ngagaman. Jolo pa uli yo anu rewe roy. Bacau, maya Cina yo lo. Iya om, maga ki. Tegir masur muki ya sengi undangan. Manang kayu ki om, na de mai ki undangan Ya ki pale, kodek na yuki. Kana percetakan na om. Tega ni kama kurodo. Kaku percetakan iga print. Oh, kodegi monre ro iga print. Ku bungi om. Ya ko mana pa baco asur mai buruna pale. Lepo pi pale beti om, lo me ki. Iga lo mai buruna lepon. Kopi boti. Iyo, na de. Iga Print melayani cetak undangan dengan berbagai model yang kita inginkan dan harganya bersahabat. Engkau undang atau mete pun nih? Magati to di. Iya, terima kasih banyak pale na. Wah, jadi jolo. Iwaja paga pale jolo. Pateru kene petama tamu ro. Pak poro to napatin ro doina. Surit tedui. Tunggu apa lagi? Hubungi Iga Print di Jalan Semangka Bungi Lalabata, Kecamatan Tenete-Rilau, Kabupaten Baru, atau Studio Iga Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat Bio7. Untuk saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengguna Bio7. Nah, nama Bapak siapa? Pak Majid. Bapak Majid tinggal di mana dan umurnya berapa? Di Pasar Ele, umurnya 66 tahun. Ya, jadi mungkin bisa diceritakan sedikit keluhan tak dulu sebelum kita mengkonsumsi Bio7. Wah, dulu saya itu kena penyakit mah, lambung, kena tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat, pokoknya macam-macam penyakit yang kena saya pada waktu itu. Dan waktu itu berobat kemana saja itu atau periksa di mana Ki? Oh, keliling di puskesmas, di rumah sakit, pokoknya semua praktik di Baru itu kudatangi semua, tapi sama sekali tidak ada perubahan. Ya, jadi di mana kita tahu itu tentang Bio7? Nah, kalau Bio7 itu tahunya di radio di Bungi. Setelah saya dengar itu ya saya cepat-cepat minta di sana. Alhamdulillah anak-anak itu sering kali mengantarkan sama saya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak sama anak-anak karena dia bisa antarkan saya di sini karena saya pernyataan saya ini kabur. Ya, setelah saya konsumsi Bio7 ini alhamdulillah agak ada perubahan sedikit demi sedikit rasanya. Berapa kali kita minum itu Bio7 tak? Pertama itu 3 kali satu hari, pagi, tengah hari, sama mau tidur. Sekarang ini saya kurangi. Pagi sama sore, itu aja. Botol keberapa itu baru kita rasakan ada khasiat dari Bio7? Ya, rasanya dari botol kedua. Mungkin ada sedikit pesan kepada pendengar yang belum pernah mengkonsumsi Bio7, Bapak Majid. Begini, ibunya itu ada itu di belakang, di kakinya, di dekat lututnya itu benjol. Saya kasih tahu minum Bio7, coba-coba. Pertama dia tidak percaya. Jadi dia dikasih tahu di dokter, ini tidak dioperasi Ibu. Jadi saya coba-coba belikan Bio7, ternyata benjolannya itu agak kurang sudah sekarang. Jadi sekarang sudah bisa sembahyang. Jadi alhamdulillah Bio7 ini sangat bermanfaat. Ya, Bio7 telah terbukti ampuh untuk mengobati penyakit kronis atau penyakit yang tak kunjung sembuh. Dapatkan Bio7 dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544. Bio7 double formula, double khasiatnya. Ya, kembali lagi di acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Iya. Ya. Kita sekarang sedang bincang-bincang ini temanya lancar Disduk Capil 7311 Jala di Desaku penyandang disabilitas. Iya. Tadi beberapa banyak pembahasan terkait ini, terkait Jala di Desaku, kemudian apa hubungannya dengan penyandang disabilitas. Jadi pendengar Iga Radio bisa juga melihat tayangan ini di Facebook. Nah, itu ada gambarnya itu kalau di Facebook sama YouTube dengan video. Jadi bisa juga kita putar-putar ulang. Siapa tahu ada yang mau tadi
yang mau kita tanyakan. Iya. Nah, ada di situ. Iya. Nah, Jadi bisa kita ulang-ulangi itu informasinya. iya. Karena suatu saat mungkin akan bermanfaat untuk saudagar Iga Radio. Iya, Iya, betul saya tahu sekali. masalah ada disabilitas saya dapat ini saya temukan atau saya ketahui. Iya. Nah, bagaimana caranya melapor? Nah, Ah, ini kan bisa kita lihat didengar lagi di YouTube, Iya. di Facebook. Caranya itu ke pemerintah setempat tidak laporkan. ya. Baru nanti pemerintah setempat yang melapor ke Disduk Capil. Iya. Mudah-mudahan semua saudagar Iga yang tentunya ingin bertanya, ya boleh Anda masih gunakan. Tapi mau Iya. tidak terasa. Tidak terasa hampir 1 jam nih. Iya. Mungkin langsung saja. Nah, berhubung juga Kita waktu, sudah iya. sampai di penghujung acara. Iya. Mungkin ada closing statement dari Pak Kadis. Apa harapan Teh ini, Pak? Iya. Selalu ada inovasi untuk masyarakat. Nah, lagi insya Allah pertemuan berikut ya, Iya. kita akan jumpa dengan satu tema itu Matipe ya, lancar ucapsi Matipe. Di Matipe itu akronim juga dan bernuansa kearifan lokal ya, karena Iya. bahasa Bugis. Lincah, Oh ya, lincah ya, Matipe ya, cekatan seperti itu. Iya. Jadi Matipe itu memberikan kepanjangannya ya, akronim dari memberikan akte kematian pra pemakaman. Iya. Jadi sebelum dimakamkan sudah keluar akte. Dan ini indikatornya kalau desa sekarang, karena itu ada berkaitan dengan inovasi lain, menyala desaku, melayani dengan nyaman, cepat, atau melayani dengan nyaman dan lancar, menyala desaku. Maksudnya itu indikatornya bahwa desa sudah bisa memprint out dokumen kependudukan. Jadi ini tidak bisa jalan Matipe ini tidak ada alat yang dimiliki oleh desa kelurahan. Karena nanti datanya yang meninggal itu dikirim ke kami melalui aplikasi online. Kemudian kami kerja. Jadi cukup dipoto itu orang mati ya dengan keluarga yang ada di situ kan. Keluarganya jadi dia foto, kita proses bahwa betul orang ini meninggal dan memang ada laporan dari Pak Desa melalui aplikasi itu. Jadi tidak sembarang orang melapor jadi keluarganya, karena ada pengumuman kan di masjid. Jadi cepat kita tahu. Nah, setelah itu kita proses kirim lagi data itu ke desa kelurahan operator. Ya, atau petugas register. Nanti Pak Desa atau siapanya, Pak RW kah, Pak Kepala Dusun kah, Pak RT kah yang langsung memberikan dan foto. Sebelum ayat katakanlah sudah dibungkus kain kafan kah, atau masih ditutup dengan kain biasa itu kain batik ya. Nah, silakan di foto itu bahwa ini kita bukti bahwa aplikasi ini berfungsi dengan baik dan tujuannya sebenarnya data akurat. Jadi per hari itu sudah ketahuan hilang. Cepat. Ya, cepat hilang datanya di siak dalam arti aktif. Jadi sudah tidak aktif keluar karena kita sudah serahkan akte kematian. Itu tandanya. Sekarang menjadi masalah yang memang kita akan hadapi jumlah pemilu, iya kan? Akan berlangsung pemilu. Data sementara DPS dan DPT nanti tidak ada lagi data-data yang simpang siur terkait dengan katakanlah sudah meninggal masih terdaftar di itu, dipanggil untuk data keliru ya, begitu aneh. Nah itu. Nah terakhir ini saya berharap bahwa warga yang karena kita pelayanan mobile ini di Kecamatan Tenete Laut dilakukan rekaman bersama dengan kami sosialisasi juga secara tatap muka di kelurahan semua. Jadi Capil itu melakukan mobile juga sosialisasi di kelurahan. Kalau di desa yang memanggil kita, alhamdulillah. Kalau di kelurahan di sudut Capil membiayai karena keterbatasan anggaran itu. Jadi alhamdulillah sinergi dengan itu. Jadi kami berharap warga untuk datang melakukan perekaman. Dan insya Allah akan kami perhatikan itu yang dari Pole Jiwa tadi, bahwa orang tua yang tidak bisa akan, kalau ada data cepat sebelum hari ini disampaikan mungkin lewat Bang Jalil atau siapa ada telepon, sampaikan ke kami. Kami juga tetap menunggu dari informasi dari desa kalau ada warganya yang saya kunjungi hari pelayanan itu
setelah pelayanan itu akan kami datang ke rumahnya, tinggal komunikasi untuk 1-2 orang lah untuk membuktikan bahwa ada yang seperti ini. Biar dia cerita bahwa bisa datang, kami bisa datang untuk memberikan layanan. Saya kira itu. Jadi lupa besok itu di kantor Kecamatan Tanetirilau ada perekaman KTP elektronik. Dan hari Rabu di Kecamatan Baru. Di Kecamatan Baru ya. Iya. Nah, jadi untuk warga baru. Kalau baru kita harapkan desanya naik. Kalau kelurahan kan dekat dari kantor Capil. Biar nanti tiap hari dalam seminggu itu yang anak-anak kita yang berumur 17 tahun tahun ini dan tahun depan silakan datang saja ke Capil. Kan dekat Baru. Karena kalau di kantor kecamatan sama juga sebaiknya ke Capil saja. Jadi semua warga kelurahan, semua kelurahan kecuali desa kita harapkan ke Tompo nanti. Di sana itu kan dekat Anak Badua, dekat dengan ini. Jadi kami karena kantor kecamatan satu kali, jadi kami arahkan ke desa-desa tidak terlalu jauh turun ke Capil untuk melakukan perekaman. Kami yang jemput di Tompo. Jadi desa Anak Banua, Palaka, Tompo, Galung dan apalagi Siawung silakan. Walaupun ada Kamiri karena sudah Balusu, ada yang tertinggal silakan merapatkan dekat perbatasan Kamiri dengan Tompo itu. Itu yang ketinggalan Pak, tidak sempat besok bagaimana? Bisa silakan kalau ada, cuma kan sudah lewat Malusitasi, Mangkuso, tunggu jadwal berikutnya. Iya, Supendri aja Balusu. Bisa karena kita rencana masih lanjut ke sekolah lagi. Bagi mereka yang masih sekolah yang tidak memanfaatkan kesempatan di kecamatan karena dia keluar ada aktivitas di luar misalnya mungkin mau mendaftar dan lain-lain, dan memang musim-musim pendaftaran ini sebaiknya yang mau kuliah itu dan sudah 17 tahun ya secepatnya ke Capil. Ya tiap hari bisa bukan pelayanan yang selama ini ya ada harinya per kecamatan. Kalau mau KTP rekaman silakan tiap hari, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Apalagi yang mau ke luar daerah kuliah itu butuh SIM itu kan patokannya juga KTP. Untuk identitasnya tuh jadi sekarang sudah bisa melakukan perekaman KTP bagi yang belum ada KTP-nya sebelumnya. Baik Bang Pandi. Satu lagi Bang Ali, dan ingat Ki untuk pendengar Iga Radio, kalau mengurus dokumen pendudukan usahakan kita sendiri. Iya, dan kalau memang tidak bisa Ki, ya keluarga terdekatnya lah kita karena kita ini menghindari calo. Karena semua pelayanan Disduk Capil itu Pak, Bu, pendengar Iga Radio itu gratis. Gratis dan cukup di desa kelurahan. Cukup di desa kelurahan. Mau rekam. Dan orang yang dari Malaysia mesti ke Capil dulu. Kecuali kalau dari Malaysia harus ke Capil dulu. Capil dulu tanya, kemudian kita verifikasi lapangan. Melaporkan. Karena ribet itu. Sama sekali tidak ada datanya. Dia datang ke Capil, kita tahu berapa bersaudara karena di akte kelahiran ada urutan kelahiran dia. Siapa bapaknya sama ndak warga yang ada di sini bapaknya itu. Itu sulit memang kalau dari luar saya kira. Yang sebaiknya diperhatikan dokumen kependudukannya. Karena kalau tidak tercatat Ki, bagaimana ya? Bukan warga di sini. Bukan warga Indonesia kan? Tapi sebaiknya melengkapi dokumen kependudukannya. Ada 2 minggu lalu kayaknya itu warga dari Pujananting kalau tidak salah. Ada yang sakit, tidak ada identitasnya. Itu perlu dibantu semua itu. Disduk Capil yang ke sana. Alhamdulillah. Respon cepat. Alhamdulillah. Itu postingan itu, yang luar biasa ini. Baik, dan saudara Iga dimanapun Anda berada, kita ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, atensi Anda. Semoga yang mendengar ini tercerahkan ini soal dokumen pendudukan, dan untuk Pak Kadis sendiri semoga menjadi amal ibadah telah memberikan informasi untuk kita semua. Amin. Harus ikhlas.
Iya. Jadi motonya Capil Iya. itu Iya. ku catat ya datamu. Oh, ku catat. Ya, ku tulis datamu. Oh, ku tulis Ya, datamu. Maksudnya itu aku tulus ikhlas. Oh, ada Iya. singkatannya juga. Iya, ada kata mundur. Iya. Memberikan layanan kan Wah. seperti itu. Wah. Ku tulis datamu. Iya. Aku tulus ikhlas. Memang harus kita tanamkan itu keikhlasan Iya. agar menjadi ibadah ya dan bernilai ibadah di sisi Insya Allah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja tujuan kita ya. Iya. Baik, saya Alil Saya Bang Fandi. bersama Pak Kadis Iya. mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam.